Selamat pagi. Ini kok agak 2025 silau sudah ini ya. Yang baru nih ya. Baik, selamat pagi kepada brother, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, brother sister. Apa kabar di tahun 2025? Lemes banget kayaknya. Apa kabar di tahun 2025? Luar biasa dan biasa di luar ya. Atas nama jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Mari kita berdiri, kita berikan salam kepada saudara-saudari kita dengan ucapkan tahun baru, semangat baru, burning hearts. Tahun baru, semangat baru, dan burning hearts. Tahun baru, semangat baru, dan burning heart. Iya, wajah-wajah yang luar biasa. Baik, luar biasa ya. Saya ini yang menjadi ciri khas kita jemaat GKDI, ya kan? Orangnya segini, tapi yang bersuara itu sampai ke ujung sana gitu ya. Itu dia luar biasa, itu yang membuat kita berbeda ya. Amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, tahun 2024 sudah kita lalui. Ada banyak cerita, ada banyak peristiwa, ada banyak kenangan, ada banyak tawa, suka dan duka. Dan kita harus percaya Ebenezer-nya Tuhan. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Amin. Baik, saya akan membaca Mazmur kepada kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan di tahun 2025. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini, minggu pertama Tuhan di tahun 2025 Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2024. Dan kami bersyukur kami memasuki tahun 2025. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan
boleh mengubahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap petugas yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah itu Tuhan, Engkau membukakan hati dan pikiran kepada kami Tuhan. Agar firman ini Tuhan boleh hidup di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan ketika kami pulang Tuhan, kami boleh membawa sukacita. Kami boleh membawa damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Edo sudah memimpin kita dalam pembacaan Mazmur. Jemaat, kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri. Ketika kita mengawali tahun 2025 ini, mari kita ingat sepanjang 2024 Tuhan sudah menyertai kita. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Kita renungkan itu semua atas kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita terus menaikkan pujian. Goodness of God. All my days I've been held in your hand.
Tuhan kita. Siapa yang semangat mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini? Kita mau terus datang kepada Tuhan karena kita mau connect dengan Tuhan. Mari naikkan pujian, terhubung. Ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, semua kasih Tuhan.
mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan kita naikkan pujian bersyukurlah. Kita akan mengawali awal tahun ini dengan penuh ucapan syukur buat Tuhan. Karena kita tahu, kita optimis, kita punya resolusi. Untuk setiap impian, rencana, resolusi kita di tahun ini. Kita mau terus serahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani tahun ini, kita penuh dengan pengharapan. Kita penuh dengan impian. Dan kita penuh dengan optimis. Bahwa di tahun ini Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari tepuk tangan Tuhan kita.
bisa silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa, kami boleh bersyukur Tuhan. Ketika hari ini kami bangun menikmati 2025. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika hari ini kami boleh ada, itu semua atas anugerah Tuhan. Dan ketika kami boleh menikmati hari-hari kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk bisa menikmati Tuhan, menikmati saudara dan saudari di dalam persekutuan di tahun 2025 ini. Di minggu pertama di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Dan hari ini ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan lembutkan hati kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan diubahkan oleh firman. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan, di tahun yang baru ini kita boleh ketemu sama-sama. Rasanya lama banget ya, nggak ketemu ya, udah setahun rupanya. Kita sudah setahun bertemu, itu atas anugerah Tuhan. Clicker. Gimana rasanya tahun baru? Gini-gini aja kayaknya Pak, gitu ya. Terbakar, temanya kita kan burning heart, terbakar. Petasannya terbakar. Tapi hati kita tetap dingin Pak. Makanya kita temanya jelas nih, burning heart. Tahun yang baru kita akan ada semangat yang baru, terambil dari buku Lukas. Hari ini saya nggak akan bahas banyak buku Lukas, tapi khusus perikop yang membahas tentang burning heart ini. Gitu ya. Dan sekali lagi ini foto kita kemarin. Selamat tahun baru 2025. Ada di sebelah mana kita? Coba cari. Silakan dicari di situ, ada posisinya di sebelah mana. Takutnya lagi di toilet Pak, pas lagi di foto gitu kan. Ya. Tahun ini kebetulan dapat undangan untuk bisa melayani Tuhan di kota Manado dan Bitung. Ya, ini adalah waktu saya melayani di kota Bitung. Ya, ini Brother Sisters Bitung, ada sekitar 40-an jemaat. Lupa foto-foto, pas sudah bubar baru foto-foto. Ya, kalau di jemaat Bitung itu sudah gereja bentuknya. Ya, memang ada gereja, lokasinya namanya pun itu. Itu yang di Bitung, itu kampungnya Meme kayaknya. Ya, itu kampungnya Meme itu di daerah Bitung dan sekitarnya ya, Pendeta Armando dan Ibu Pendeta Jane yang di sana. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mau kita bayangkan ya, ini ibadah perdana di tahun 2025. Temanya sepanjang bulan ini kita akan lihat dari Lukas 24 ayat 32. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka orang kepada yang lain berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi bulan ini kita akan belajar tentang burning heart, ya. Temanya apa sih Pak? Setiap tahun kita akan belajar satu tema yang baru. Sepanjang kalau yang kemarin itu into his image. Ya, itu sepanjang tahun tema kita into his image. Artinya kita mau semakin bertumbuh untuk semakin mirip dengan karakter Kristus. Tema setahun ini amaze. Gitu ya, tema setahun itu adalah amaze.
Apa sih amaze itu? Amaze itu artinya terheran-heran, kagum. Dikatakan di situ only those who continue to be amazed by God will continue to do amazing things for God. Artinya apa tuh? Artinya adalah orang yang dia senantiasa, yang terus dan terus terheran-heran by God, yang mau tercengang oleh maha luar biasanya Tuhan. Itu dia artinya. Amazed by God, terkagum, terheran-heran. Ketika kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup, kita menyanyi yang the goodness of God. Sebagai rasa syukur, wow Tuhan luar biasa. Hanya orang-orang yang terus dan terus merasa bahwa Tuhan luar biasa yang akan melakukan, yang akan terus melakukan hal-hal luar biasa. Itulah temanya. Jadi terheran, amazed. Amazed ini kita terheran-heran, kenapa? Karena kekaguman akan Tuhan. Hanya orang-orang yang didrive, yang dimotivasi oleh rasa kagum akan Tuhan. Dia yang akan terus melanjutkan hal-hal yang luar biasa. Hanya orang-orang yang merasa Tuhan luar biasa dan berlaku dalam hidupnya. Ketika itu dia rasakan, dialah yang akan terus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Maksudnya gimana Pak? Kita melakukan sesuatu karena Tuhan. Karena Tuhan begitu baik sama saya. Kalau ditanya kenapa saya mau melayani, karena Tuhan begitu baik sama saya. That's it. Tuhan udah kasih semua sama saya, ya udah. Kalau kita goalnya adalah kita harus terkagum sama Tuhan. Karena kekaguman itulah yang membuat kita melakukan hal-hal dahsyat. Itu dia artinya. Kalau kita didrive bukan oleh rasa kagum akan Tuhan. Kalau kita dimotivasi oleh rasa bersalah, nggak akan bisa lama. Kalau kita dimotivasi karena iri hati, saya mau sukses. Kenapa? Karena saya susah dulu. Saya lihat tante saya yang menzolimi saya waktu susah, sehingga saya pulang, keluar, merantau untuk menunjukkan. Itu nggak akan lama itu. Dan kasihan. Ada rasa dendam, ada rasa iri hati, atau rasa insecure. Rasa minder karena saya dulu di kampung minder, karena gagal, karena orang tua juga mungkin keluarga kacau, karena finansial kurang, dan itu kan banyak tuh dimotivasi oleh itu. Bagus, tetapi itu tidak akan bertahan lama dan bahaya. Kalau bukan karena Tuhan, selesai semua. Sama, saya mau melayani. Kalau motivasinya supaya terlihat, gak akan lama. Kalau motivasinya karena supaya mau diberkati lebih banyak, enggak. Yang kita lakukan, itu karena rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Dan itu akan lama. Dan amaze itu bicara tentang hal itu. Nah, tema bulan ini burning heart, hati yang berkobar-kobar. Bulan depan the Lord will do amazing things among us. Tika udah bilang panjang ya Pak temanya. Burning heart. Inilah temanya kita sepanjang tahun. Nah, secara umum kita mau, kenapa kita bisa jadi belajar? Untuk kita bisa menggali firman juga lebih, itu firman itu luar biasa, mau digali apapun luar biasa. Hari ini saya mau bicara burning heart, karena awal semangat baru di tahun yang baru. Hati yang berkobar-kobar di tahun yang baru. Bulan depan, minggu depan saya akan bicara burning heart, hati yang berkobar-kobar di dalam memenangkan orang yang hilang. Hati yang berkobar-kobar, berikutnya saya bicara tentang hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Minggu keempat saya mau bicara tentang hati yang berkobar-kobar untuk kita bisa menyembah Tuhan. Minggu ini
Burning heart, semangat baru di tahun yang baru. Kita sudah tahu, tapi saya mau kita tahu backgroundnya dari ini. Baik, mari kita baca aja ya, ayat 13 sampai 35 agak panjang, tapi minimal kita tahu poinnya. Ya, perhatikan ini saya akan bacakan. Pada hari itu, 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu kampung 7 mil itu kali 1,6 kurang lebih 11 sampai 12 kilo. Dari rumah saya ke tempat gereja di Boslen, kurang lebih gitu aja, itu kampung dekat. Ngapain? Pulang kampung kah kayak saya kemarin pulang kampung? Ini enggak. Ini kenapa dia? Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi backgroundnya gitu. Mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kok bisa? Yes, waktu dia bercakap-cakap, mereka lagi bercakap-cakap tentang peristiwa yang viral beberapa waktu sebelumnya. Apa itu? Gurunya mati, dihukum. Sehingga apa? Mereka takut, mereka khawatir, mereka kecewa dengan semuanya. Itu yang membuat ada sebagian murid Yesus yang tetapi 2 orang ini pulang kampung. Muntaber dia, mundur tanpa berita. Mulai mundur, komitmen menjadi murid Yesus lumayan. Kampung sebelahnya dekat. Itulah yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap, nah ini dia kan. Karena kecewa, mereka nggak fokus lagi, hilang fokusnya. Hilang fokusnya, Yesus ternyata bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu. Apa yang menghalangi mereka? Yaitu tadi, ada kekecewaan yang ada. Karena mereka udah ikut semangat sama-sama, tiba-tiba gurunya dihukum mati. Sehingga mereka kehilangan pegangan, mereka pulang. Tapi kan lihat, sebenarnya Yesus ada di situ. Tapi yang dia tatap bukan Yesus. Yang dia tatap apa? Kekecewaannya. Yang dia tatap adalah kegagalan. Sehingga Yesus ada di situ pun dia nggak menyadarinya. Ini memang sama seperti kita. Kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kitanya aja yang nggak tahu, ternyata dia ada di samping. Kemarin di Manado saya khotbahnya judulnya BPJS. Balia Pak Yesus saja. Balia itu bahasa Manado. Melihat pada Yesus saja. BPJS lagi Pak. Tapi nggak apa-apa, memang BPJS saja. Penyertaan Tuhan itu. Balia pada Yesus saja. Tapi ketika kita balia pada kekecewaan, nggak kelihatan lagi tuh Yesus. Nah ini penting nih, awal tahun sudah mulai. Apalagi kalau kita mengakhiri tahun dengan banyak hal, momentum awal tahun ini agak berat pasti. Males atau enggak biasa-biasa saja. Saya nggak tahu nih momentum akhir tahun gimana kita. Lebih banyak kekecewaan, kesedihan. Coba lihat, dari matamu aku tahu. Saya tahu nggak gampang, saya kenal banyak. Pasti semua nih saya kenal satu persatu. Saya sama istri kenal nih masing-masing dari ujung kanan belakang sampai ujung kanan depan. Ujung kanan belakang sampai ujung kanan depan, terbalik ya. Gitu ya. Saya lihat Ratna pulang kampung, dia kembali. Amin. Tapi lihat ya, saya tahu semuanya, semua punya cerita. Dari depan, lihat meme, wah ceritanya itu luar binasa. Biasa di luar yang bisa membuat binasa, tapi dia mau kembali.
di pojok kiri belakang, Ibu Susi nggak usah diceritain, dia sih udah banyak. Dan saya tahu setiap dari gini. Saya lihat Lena, saya mau hakam. Pasti banyak. Dan setiap dari kita pasti punya cerita. Dan itu memang kadang-kadang gak bisa kita kemudian menatap pada Yesus. Saya tiap kali menatap Pak Henry silau. Makin silau. Tapi saya selalu bersyukur. Saya mau kita ambil waktu untuk lihat ya. Ini semuanya. Barulah kemudian Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Berarti kan udah ngobrol. Lihat ya, begitu kecewa, begitu kesedihan, membuat dia kelilipan. Sehingga Yesus yang 3 tahun bersama gitu ya. Kalau udah 3 tahun makan sama-sama gini ya. Dari baunya aja udah ketahuan mestinya. Brother sister aja di sini kalau datang dari langkahnya aja udah ketahuan ini langkahnya siapa. Waktu kita kasih hak, baunya juga udah. Karena kenal, ini 3 tahun. Dan udah face to face loh. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian Yesus berkata, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ini yang tadi ya. Katanya kepada mereka, apa itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan. Tetapi imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Yesus? Dipancing. Dipancing, jadi saya bilang, emang ngomongin apa? Yesus sudah tahu. Bukan kura-kura dalam perahu, bukan. Yesus mancing. Untuk apa? Untuk, coba ingat memori Yesus kayak apa sih? Murid Yesus tahu loh, dia tahu. Dia bilang, tahu nggak? Itu guru saya. Dia nabi. Cerita tentang perkuasaan. Berarti apa? Dia dong nih. Ya, jadi murid Yesus ini bukan murid yang kosong. Dia tahu apa yang dilakukan Yesus, dia tahu. Dan dia lihat semuanya. Bahkan dia tahu dia yang akan bebaskan dan seterusnya. Diajak lagi buat lihat. Lanjut, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat mereka. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi lihat ya, ternyata yang kekecewaan ini dia udah dengar banyak lagi. Dan dia mendengarnya itu bukan dengar yang kemarin-kemarin. Ada yang satu kabar yang fresh from the oven. Apa tuh? Jadi waktu dia pulang, bukan cuma dia kecewanya gitu, tapi dia sebenarnya mendengar. Loh, dia kan udah pernah cerita bahwa Yesus berkuasa, dia akan bangkit dan ini benar, hilang. Ini yang kemudian diceritakan. Inilah kemudian murid-murid ini yang mulai muram. Yang mulai galau dia kan. Tiba-tiba lihat ya, ini prosesnya. Diceritakan lagi tentang Tuhan. Lewat pengalaman dia. Inilah BPJS, Balia Pak Yesus saja. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi memang ada yang gak mudeng. Itulah yang kemudian Yesus bilang, hei, kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu gak percaya pada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias yang menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus tuh menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala nabi-nabi.
Udah ditegur gitu, kemudian diceritain. Jadi sekarang dari pengalaman pribadinya dia. Kemudian Yesusnya. Setelah itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Belum nggak loh ini? Udah diceritain tentang Yesus, masih belum nggak. Kenapa? Karena itu tadi mungkin kekecewaan yang begitu mendalam. Sama, kadang-kadang saya kalau ngobrol sama murid Yesus, udah dibilang iya pak, iya pak, iya pak. Tapi karena fokusnya di masalah, iya pak, 5 menit balik lagi ke situ. Udah dibilangin balik lagi ke situ. Habis itu tobat lagi. Iya pak. Terus balik lagi ke situ, sama kayak begini. Mau ngomong, bro kamu bodoh, takut saya. Tapi memang mungkin bodoh, udah dibilangin dan lain-lain. Tetapi inilah yang terjadi. Waktu itu terus kemudian apa? Waktu ia duduk makan dengan mereka, nah ini. Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikan kepada mereka. Itulah momen kemudian ketika dia ingat kebersamaan bersama Yesus. Waktu dia bilang, ini kayak saya kenal, tapi waktu dia momen, inilah tubuhku yang kupersembahkan bagi kamu. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Inilah momennya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi kemudian dia lenyap. Dari situlah baru. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Itulah kemudian pas ingat perjamuan kudus bersama-sama, apa yang terjadi? Setelah itu langsung hilang. Tapi kemudian inilah dampaknya ketika dia kemudian balia Pak Yesus saja. Mulai dia lihat, ting, inga, kan gitu. Inilah, setelah itu apa? Berbeda. Lalu bangun mereka kembali ke Emmaus kah? Enggak. Kembali kemana dia? Putar balik. Balik dia ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka berkumpul bersama dengan teman mereka. Lihat ya, kembali lagi. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana mereka mengenal dia melalui memecahkan roti. Hari ini ceritanya. Apa yang kita bisa belajar saudara dan saudari? Saya mau kita ambil waktu untuk melihat ini. Di tahun yang baru. Apa prosesnya itu dia bisa berkobar-kobar. Clear. Ya. Nah, bulan ini tuh bulan Januari. Ini yang harus kita tahu. Penting sama kita. Saya nggak mau kita kemudian mundur ke belakang gimana. Tapi mari kita lakukan namanya refleksi di sana. Bulan Januari itu dari Dewa Janus. Dewa Janus itu konon ceritanya bermuka dua. Bermuka dua. Banyak di sini bermuka dua bro. Oh enggak. Beda. Bukan bermuka dua yang konsepnya itu. Tetapi bermuka dua ini dia biasanya dia menghadap depan dan belakang katanya gitu. Kenapa? Dia bisa melihat masa depan dan dia bisa melihat masa lalu pasti. Itulah konon biasanya dewanya ditaruh di pintu gerbang supaya dia bisa menjaga sambil dia bisa melihat semuanya. Udah kayak CCTV. Tapi inilah Januari. Nah Januari memang penting sama kita untuk bukan membuat kita jadi melo, meskipun ada Bapak Melo di sini gitu ya. Bukan membuat tapi kita perlu untuk melihat masa lalu itu dengan kita melakukan namanya refleksi. Pijet Pak, pijet bukan. Refleksi itu bercermin, melihat apa yang terjadi. Ya, sambil kemudian kita lihat masa depan. Itulah kemudian resolusi. Dia move on, dia boleh pulang, ya, dengan segala kekecewaan yang ada, tapi kemudian dia ingat, Yesus itu semuanya. Membuat dia apa? Semangat balik lagi, kumpul lagi, dan seterusnya.
Inilah yang penting. Di dalam tahun yang baru ini ada bahasa Latin yang waktu kita refleksi, saya mau kita ingat ini. Ya. Ada bahasa Latin waktu kita refleksi ya. Memento mori. Ini penting kita refleksi. Ingatlah, ini bahasa Latin yang sering terdengar. Filsafat. Si Edo, mungkin Bapak Edo dulu belajar dikit-dikit. Waktu dulu ada bukunya tebel banget ya. Memento mori. Ingatlah kamu akan mati. Maksudnya apa tuh ingatlah kamu akan mati? Itu bahasa Latin yang bilang ini. Hidup itu kita terbatas. Tinggal nunggu kapan arisannya kita. Kita ini fana. Itulah waktu dia bilang memento mori. Waktu kita tahun baru ingat kita akan mati. Tapi apakah matinya 2025, 2026? Tahu, tetapi kita akan. Yes. Dan itu membuat kita bukan takut, tetapi mengajak kita untuk apa? Menghargai hidup yang terbatas. Sehingga apa? Fokus kepada kekekalan. Sesuatu yang penting yang kita lakukan. Karena kita akan mati. Tetapi juga momento vivere. Kamu akan hidup. Ingat, kamu akan hidup. Buktinya sudah tanggal berapa sekarang? 5. Kamu mau kecewa, kamu mau nangis-nangis Bombay. Sudah tanggal 5 Januari. Aku gak mau move on, aku gak mau. Udah tanggal 5 Januari nih. Ingatlah kamu akan hidup. Jadi artinya apa? Hargai hidup yang terbatas. Hidup dengan sadar bahwa ini anugerah Tuhan. Atas kehidupan itu sendiri. Tanggal 1 saya bersama dengan Jonah. Biasanya kita karena kesempatan jadi tahun baru bersama. Satu malam, Jonah kan punya 3 orang anak ya. 2 orang special needs. 6 tahun yang lalu, saya juga pas bersama dengan Jonah. Axel anaknya yang paling tua. Tanggal 1 tuh, sebelum ke gereja, karena special needs, hilang. Lari. Jadi tanggal 1 kita heboh dibuat. Dia lari, gak ketemu. Ditemukan setelah sekian jam, sudah berkilo-kilo jauhnya. 6 tahun kemudian, 2025, 1 Januari, giliran Andriel. Tahu apa yang terjadi sama Andriel? Kita lagi senang-senang semua. Brother sisters lagi ada di situ untuk tahun baruan bareng. Pak Venho sedang open house dengan jemaat. Tiba-tiba terdengar tangisan. Andriel juga special needs. Apa yang terjadi? Dia lompat dari lantai 2. Saya dengar itu, saya nggak bisa bayangkan dengan semuanya. Jendela kayak begini, nih lihat nih jendela ini nih. Ini kan udah saya matikan mestinya. Dia lompat. Saya waktu lihat, aduh, ya tingginya segede gini. Wah, saya semua udah nangis tahun semua. Kita nggak pernah tahu kehidupan. Hargailah anugerah. Saya hanya bisa menangis bersama dengan Venho Jonah, nangis. Jonah dan Venho, ya dianugerahi 2 orang anak yang I feel banget. Itu keponakan saya yang saya tahu nggak muda. Dan dia nggak tahu, nggak sadar tentang kebahayaan, dia lompat. Atas anugerah Tuhan dan mukjizat. Saya kalau ngelihat di situnya kok bisa. Mukjizatnya itu membuat dia ya jatuh, kakinya patah. Tapi kalau saya lihat bentuknya seperti itu, saya sudah bayangkan kalau yang membuat dia tidak patah karena waktu jatuh nyangkut di dinding. Karena dia begini ada dinding di sini. Jadi dadanya nyangkut dinding, baru jatuh 2 kali lah. Kalau jatuhnya langsung, saya nggak bisa bayangkan. Tetapi saya lagi jadi lebih refleksi.
Saya sama Jonah Van Hoy kami nangis kemudian aduh apa ya. Mari hargai kehidupan. Ini yang saya mau bilang. Hari kedua di gips, hari ketiga udah lari dia. Aduh. Ingatlah kamu akan mati dan ingatlah kamu akan hidup. Saya mau kita refleksikan ini, brother sister semua. Perjalanan hidup itu penuh dengan tantangan. Ini yang kita belajar dari apa yang terjadi. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan hidup. Ini yang harus kita refleksi. Yes, ada tantangan dan ada harapan di sana. Waktu dua murid Yesus, mereka apa? Berjalan dalam kekecewaan dan kebingungan. Mungkin di antara kita juga merasa seperti itu. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pendidikan sekolah kita, di dalam keuangan dan seterusnya. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang ada. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan secara materi dan seterusnya. Yes. Membuat mereka murid-murid tidak lagi mengenali Yesus meskipun ini dia. Perjalanan hidup itu penuh dengan tantangan dan harapan, tetapi Yesus selalu bersama dengan muridnya. Kita semua, perjalanan hidup kita tahun yang lalu, pasti dan mungkin juga semuanya komplit kita alami. Namun sama seperti Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu berjalan bersama kita meskipun kita tidak menyadarinya. Saya mau kita refleksi terhadap hal ini, brother sister semua. Tanya, dalam momen tersulit tahun lalu, apakah saya bisa melihat penyertaan Tuhan enggak meskipun saya tidak menyadarinya? Apa momen tersulit? Setiap dari kita pasti ngalamin. Saya mau kita tanya dalam diri kita. Apakah saya lebih menyerahkan waktu ada masalah itu kepada Tuhan? Atau saya pakai cara saya? Saya mau kita tanya diri kita. Apakah saya percaya Tuhan tetap bekerja? Walau bahkan kalau saya pikir saya sendirian, kalau saya sedang mengalami gitu, percaya nggak Tuhan bekerja? Saya tahu banyak di antara, tapi saya mau ajak kita untuk bertanya terhadap diri kita. Renungkan itu. Bagaimana saya merespon terhadap harapan yang tidak? Kan punya resolusi semua ya. Saya mau nikah, saya mau kerja, saya mau punya pacar, saya mau punya kuliah di tempat yang bagus, saya mau kuliah tinggi, saya mau keluarga saya begini, saya mau. Tetapi pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika harapan tidak terpenuhi? Apakah saya mensyukuri semua berkat kecil yang Tuhan berikan? Susah-susahnya kita 2025 sudah ada sekarang. Coba lihat, masih gemuk juga kita. Masih bagus-bagus juga meskipun mungkin terlunta-lunta. Ini yang saya mau bilang. Coba tengok kiri kanan. Mau gak kita bersyukur tentang berkat? Atau kita jalan itu, susah Tuhan gak berasa ya sama saya lah semuanya. Nih, brother sisters. Sehingga kemudian nih, apa yang saya mau lakukan di tahun baru ini? Supaya apa? Peka. Tuhan itu bukan yang gak ada. Tuhan bersama dengan kita. Kita hanya perlu lebih peka. Berapa banyak yang sudah mau mulai menyerah. Kenapa kaca spion kecil? Supaya ngelihatnya tipis-tipis saja. Itulah namanya refleksi. Kaca depan mobil yang gede, jangan terbalik. Refleksi itu tipis-tipis saja, jangan terbalik. Ini maksudnya apa? Ya sudah, jalanin hidup lah. Nih,
Jangan melihat kembali ke dosa refleks yang sudah diampuni ya. Kalau tahu berdosa, bertobat aja. Terus aku kacau kayaknya Pak ya, dosaku ya udah terus. Kalau memang dosanya kita kacau, udah gagal. Enggak usah, udah diampuni Tuhan, selesai. Stop. Kau tahun lalu memang begitu, stop. Kedua, jangan menoleh kepada kegagalan yang lalu. Kalau tadi berdosa, yang kedua gagal. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam percintaan, gagal dalam keuangan, gagal dalam pekerjaan, dalam studi. Aduh gak sesuai. Ya udah, jangan terlalu toleh, ya udah tahu, udah. Jangan melihat pada konflik yang menimbulkan kepahitan. Ini yang terus saya ulangin. Brother sister semua, kita semua di sini satu keluarga Allah. Ribut ya apa boleh buat, gimana orang dekat. Namanya yang dekat pasti bergesekan, daun bergesekan, namanya dekat. Kalau nggak mau bergesekan jauh-jauh aja. Dan itu resiko perjuangan. Resiko persekutuan pasti akan ada gesekan. Kenapa? Karena semua selera beda. Selera makan berbeda. Selera mengekspresi berbeda. Terus ini udah tahun baru lagi kalau masih belum move on, cilaka 12. Jangan lihat lagi. Jangan melihat kepada masa lalu dan melihat itu lebih baik. Ini maksudnya apa? Saya udah melayani tahun lalu Pak, tahun ini pensiun dulu. Biarkan yang muda-muda, saya sudah cukuplah. Saya sudah lakukan kemarin, mantap saya sudah berbuah kemarin, saya sudah. Sekarang cukup. Coba tengok, adakah di sini? Adakah? Udah mulai nih, ini merancang. Sudah mulai merancang. Jangan lihat masa lalu. Dulu Pak, saya itu bisa, cuman sekarang biarkanlah, kan gitu. Saya dulu ini semua ini, saya yang buat Pak. Ini saya terlibat, sekarang saya mau. Jangan. Jangan melihat kepada keberhasilan masa lalu sehingga kita merasa kita sudah. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita takut untuk memberi lebih lagi. Udahlah segini aja Pak, tahun ini saya mau fokus aja sama keluarga, udahlah. Daripada sakit hati untuk ini lagi. Kalau yang satu kan saya sudah, kalau yang ini saya nggak mau memberi lebih aja. Karena saya mau jadi panitianya yang ada dijutekin orang, malah jadi ribut saya. Mendingan saya nggak usah jadi panitia, mendingan nggak usah jadi pelayanan enak kan selalu mendingan. Segini aja, yang penting datang ke ibadah hari Minggu, datang. Mau ditantang lebih lagi udah nggak tahu. Nah ini saya mau ajak kita untuk ini. Saya selalu suka nih ya ilustrasi ini. Ini ilustrasi singa, larinya singa itu cuma 50 km per jam kecepatannya. Rusa bisa sampai 80 km per jam. Tapi kalau sedang singa mengejar rusa, kenapa ketangkep? Waktu singa mengejar rusa kok bisa? Padahal teorinya apa? Rusa 80 km per jam. Singa mau secepat-cepatnya 50, tapi kenapa ketangkep? Karena setiap kali singa mengejar rusa kan larinya cepat. Tapi bentar-bentar dia nengok di belakang, udah sampai mana? Ya berhenti lagi. Udah sampai mana? Berhenti lagi. 3 kali dia bilang udah sampai mana, ditangkap. Kita kayak gitu loh. Bilang, bentar-bentar lihat ke belakang, aku gagal. Bentar-bentar lihat, lari-lari aja. Bilang sebelahnya, jangan lihat ke belakang, bilang sebelahnya. Semua lihat dengan ini nih. Saya mau kita lihat rusa ini, lihat kita ini rusa lihat ke depan. Gak usah lihat ke belakang, ketangkap kita. Hal yang pertama, perjalanan iman ini memang luar biasa. Tapi saya mau ajak kita untuk berpikir. Biarlah perjalanan iman ini memang banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Apalagi yang kita bisa belajar dari hal itu? Penyalaan hatinya oleh firman waktu bilang, hati yang berkobar-kobar. Kan gitu. Yang membuat kita semangat itu kayak bensin, ya itu kayak api, mau buat berkobar-kobar itu biar disiram lagi, dicas lagi. Apa? Clear. Ketika mereka mendengar itu bicara tentang firman. Itu aja. Ini bukan berarti semua kejadiannya selesai. Bukan.
Tetapi ini bicara tentang bagaimana kita untuk membuat kita bisa on the track terus, untuk terus melangkah. Firman, ada lagi. Kenapa? Kalau berdasarkan pencapaian, repot. Kalau kita berkobar-kobar karena kalau gaji naik, kalau uang banyak, kalau nilai bagus, kalau keterima kerja, kalau, baru berkobar-kobar, cilaka. Yang berkobar-kobar itu harus diisinya oleh firman, bukan oleh pencapaian. Sekali lagi, yang membuat kita berkobar-kobar itu bukan karena pencapaian, baru jadi semangat. Tetapi karena firman. Saya selalu bilang, firman itu begitu banyak janji-janji Tuhan yang ada. Clear. Bagian kita firman. Firman Tuhanlah yang mestinya jadi apa? Sumber kekuatan. Kalau kita renungkan, hati kita dibaharui dan mendapatkan arah hidup. Kan gitu. Waktu Yesus, itulah dia. Mulai ingat tentang Yesus, mulai diarahkan, dan itulah kemudian ketika menyaksikan, dan itulah yang berkobar-kobar. That's it. Dari dulu sekarang gak pernah berubah. Yang membuat kita menyala-nyala itu firman. Karena apa? Karena firman yang memperbaharui dan akan memberikan kepada kita arah ketika kita mengalami kekecewaan, mengalami pergumulan, apapun itu, ataupun saya mau maju kemana, firmanlah yang menentukan. Itulah yang kedua, ketika saya mau bicara penyalaan hati. Yang pertama, perjalanan kita memang penuh onak dan duri, tapi Tuhan menyertai. Yang kedua, penyalaan hati yang berkobar itu oleh firman, that's it. Saya mau dorong kita, mari kita mulai. Saya kasih nih, setiap bulan kita akan kasih nuntun satu-satu aja, Lukas 1, Lukas 2. Bulan ini kita belajar baca Alkitabnya dari buku Lukas. Mulai. Dan ini yang akan terus saya ingatin. Kenapa? Karena ini aja. Setiap dari kita punya pergumulan, sumbernya dari sini. Sehingga kemudian mulai saya mau ajak kita gimana pembacaan. Mulai dari situ, memang dari situ aja. Bersaat teduh. Kenapa? Karena inilah yang itu. Yang ketiga, apa yang luar biasa yang kita bisa belajar? Inilah pengenalan Yesus dalam perjalanan kehidupan. Kita ketika dia tahu kita bersama Yesus, itu berbeda langsung. Ada di situ. Yang ada adalah ketika bersama Yesus dia kenal, berkobar-kobar, dampaknya apa? Dia kembali, bukan dia kembali pulang, bukan kemudian dia pulang, tapi dia kembali dan bersama dengan murid kemudian melanjutkan hidup murid Yesus. Itulah yang kemudian berlanjut pada kisah para rasul. 3.000 orang diselamatkan kemudian dan seterusnya, dan Injil diberitakan. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan sampai di kota Balikpapan yang kubangun, kujaga, dan kubela. Saya mau dorong kita kenali Yesus. Kenapa? Waktu yang tadi, peristiwa yang tadi. Ketika Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka. Dan ketika kenal, apa artinya ketika kenal? Tahun baru ini nih, mari peka aja. Yesus bukan tidak ada, tapi peka saja. Untuk bisa peka, tentu saja clear nih, apa yang menghalangi mata kita. Dan yang paling biasanya kekecewaan, dosa. Ini penting. Tapi kalau kita terus mengenal Yesus, inilah yang membuat kita kembali. Itulah waktu Alkitab katakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lukas 24 ayat 33. Artinya apa? Move on. Pengenalan akan Yesus membuat mereka apa? Kembali lagi hati, membuat ada keberanian untuk melangkah lagi dengan iman. Kan mereka tahu, mereka lagi dikejar-kejar, Yesusnya juga nggak ini, kemudian dia apa? Dia kembali lagi. Pengenalan akan Yesus dalam perjalanan kehidupan ini penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Inilah saudara dan saudari yang saya mau kita. Sehingga apa? Saya mau tantangan saya pembacaan Alkitab. Yang kedua tantangan saya, buatlah resolusi, move on. Resolusi yang memuliakan Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta segala sesuatu dalam namaku. Mintalah. Tuhan mau supaya kita sukacita. Saya mau ajak kita
Move on itu terus bergerak, 2025 ini buat resolusi. That's it. Apa saya udah buat ini membantu kita? Apa? Kenapa? Karena saya mengenal Tuhan, saya amazed by God. Dan saya akan melakukan hal-hal yang amazing untuk Tuhan. Mulai dari mana Pak? Saya nggak ada iman. Tuhan berserta kita. Immanuel. Toar luntungan. Tuhan berserta. Kalau ngelihat Toar sekarang itu Tuhan. Udah. Dari dia yang kecil sekarang gini. Weh. Tapi itulah Tuhan berserta. Makanya saya kasih nama dia Immanuel. Tapi ini apa? Mulai nih kerohanian. Saya mulai dekat lagi sama Tuhan. Saya mau mulai baca Alkitab lagi. Saya mau konsisten untuk bersaat teduh. Saya mau konsisten ikut PDG. Saya mau melayani. Pengembangan diri. Apa? Ini kan satu-satu, kenapa? Dengan ini kita akan semangat untuk mengikutinya dalam keluarga. Saya nggak tahu gimana kita. Sudah buat belum resolusi? Sudah dikasih ini terus. Tapi saya mau ajak kita buat. Kenapa? Tuhan beserta kita. Dengan kita tulis ya. Ini akan membuat kita jadi gini. Tuhan berserta ya. Setiap tahun kita buat. Tahun ini kemarin kita kumpul, NG berapa? 85%. Wih. Toar berapa? 55%. Dia bilang pertama 45%. Terus kalau dicek lagi 55% tercapai. Saya berapa saya? 75. Istriku 85. Nanti dia sharing. Tapi ini mau bicara tentang apa? Buat. Sayang kalau nggak buat. Buat itu bagi saya tahu Tuhan beserta saya ya. Luar biasa ya. Saya tulis ini dapat. Dan saya mau tantang kita buat. Saya pernah lihat video ini. Silakan Prima videonya ditampilkan. Video ini bicara tentang impian. Perjalanan hidup itu bukan hanya bicara kita menang. Enggak. Mari menjalani kehidupan murid kita. Ini adalah video suatu peristiwa final pertandingan favorit ini orang 92 Olimpiade. Hidup kita kayak begini, kita punya impian dan dia sudah sampai di puncak karir dia tahun 90. Apa yang terjadi saudara dan saudari sekalian? Perlombaan terus berlangsung. Final dia adalah favoritnya. Tapi anak muda ini pada saat itu terkena cedera. Kenapa? Dia cedera waktu mau menang 250 meter sebelumnya. When I am down and oh my soul so weary. Resolusi itu bicara tentang When membuat troubles come and my heart impian. burdened be, Kita mungkin seperti ini. then I am still and wait here in the silence Tiba-tiba ada banyak till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. atlet You raise me up to walk on stormy seas. kalah. I am strong when I am on your shoulders.
waktu saudara dan saudari. Biarlah hati kita boleh berkobar. Biarlah hati kita. Kenapa? Mari jalani 2025 ini. Gimana? Dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan penyertaan Tuhan. Makin kita kenal, kita akan semangat. Dan penyalaan itu dimulai dari semangat melalui apa? Firman Tuhan. Kalau kita tahu gitu, 2025, 2026 dan seterusnya kita jalanin aja. Kita terapkan penerapan hidupnya kita. Dan hari ini saya mau ajak kita brother sister semuanya renungi firman secara konsisten. Buatlah resolusi. Mari, ini momen tahun baru, gak usah tunggu tahun baru Chinese New Year, gak perlu. Tahun baru Hijriah, gak perlu. Mulai dari tahun baru sekarang, mulai dari hari ini, saya mau berjalan bersama Tuhan, seakan gak ada, hanya perlu kita peka. Kobarkan diri kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saya mau bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Meskipun saya pikir saya gak ada bersama, Tuhan meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah kami mau menyadari, inilah perjalanan ke Emmaus, 11 kilo yang penuh dengan pergumulan, namun mengambil waktu bersama Tuhan, mengenal kembali Tuhan, akan membuat kami bisa semangat. Kami mau jalani 2025 ini dengan mengenal Tuhan. Terus penyalaan semangat kami oleh firman dan kami mau terapkan dalam hidup kami. Hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan persilakan istri saya untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama. Perjamuan kudus itu untuk kita lihat ingat Yesus. Kebaikannya. Sama seperti momen perjamuan kudus, biarlah membuat kita selalu ingat atas kebaikan Tuhan. Halo, ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini, ya ini dari tadi waktu duduk dengar firman, aduh ya nggak gampang ya. Buat kita untuk bisa melewati tahun demi tahun. Tapi hari ini saya sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya hidup pada perjamuan kudus di siang hari ini. Merenungkan kembali pengorbanan Yesus di kayu salib, saya mau membaca ayat menjadi tema kita. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat ini sangat menginspirasi saya untuk terus semangat dan membuat resolusi di dalam hidup saya. Saya menyadari tanpa resolusi ya mungkin gampang sekali untuk saya bisa tergoda dari hal-hal dunia ya dan juga keinginan yang begitu banyak. Ya, saya pikir banyak banget ya yang bisa membuat saya kalau nggak ada resolusi itu bisa membuat saya tidak akan pernah puas ya akan hidup saya. Dan saya suka kalau nggak ada resolusi mungkin gampang banget untuk saya bisa membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ya, juga gampang untuk bisa fokus bisa berubah dan akhirnya membuat saya bisa akhirnya kehilangan tujuan. Ya, apalagi sekarang zaman media sosial. Ya, gampang banget untuk kita tergoda melihat TikTok, melihat Facebook, ya, habis waktu berjam-jam. Ya, enggak ada yang dicapai. Ya, dan akhirnya ya kita bisa menyesal
ya ketika mengakhiri tahun demi tahun. Ya, dan sangat bersyukur ya kami berempat, Angie, Toar, ya, dan saya dengan Pak Audi, ya 27 tahun jadi murid Yesus. 27 kali membuat resolusi. Ya. Saya pribadi aja saya terkagum gitu ya, karena saya simpan semua resolusi itu. Ya, 27 resolusi berarti ya. 1 tahun bikin resolusi, per tahun bikin resolusi, dan hanya bisa kagum ya sama Tuhan. Ini aja saya mau nangis gitu ya, melihat baik banget Tuhan. Menjawab setiap resolusi-resolusi yang kita buat gitu loh. Dan gak masuk gitu ya di akal kita gitu ya, tapi bisa terjadi satu demi satu. Ya, dan bahkan kemarin kami ketemu ya, ini momen yang anak-anak selalu kapan kita mau buka resolusi dan evaluasi gitu ya. Dan kita cari tempat kemarin ya berempat. Kami tahu kami berdua sangat sibuk di sana ya, pelayanan di Bitung, di Manado, dan anak-anak juga bilang, "Pa, Ma, ayo kita cari tempat." Akhirnya kita cari tempat dan kita evaluasi. Ya, puji Tuhan ya, waktu evaluasi ya, baca ya satu demi satu anak-anak mengevaluasi diri mereka. Ya, di tahun 2024 ya seperti tadi suamiku bilang ya, bersyukur ya ketika mereka baca resolusi mereka satu demi satu ya, bisa lihat Angie, ih kalah resolusiku, panjang kali resolusi mereka. Sampai aku bilang gini, ya ampun anakku ya. Sampai terkagum ya bagaimana mereka, aku tahu mereka sangat terbatas gitu ya. Waktu mereka sangat terbatas. Tapi resolusi mereka itu yang membuat aku terkagum sama Tuhan gitu ya. Bagaimana Tuhan menjawab resolusi-resolusi kami berempat gitu ya. Tadi sudah dibilang suamiku ya, Angie ya 85% ya dia resolusinya terjawab. Ya padahal kalau melihat tahun 2024 banyak banget kami menangis bersama dia. Banyak banget air mata. Ya bagaimana menemani dia saat ujian mandiri, ujian apa, banyak banget ujiannya. Ya terus ya waktu aku baca resolusi saya gitu ya, melihat bagaimana tahun 2024 itu banyak banget tanggung jawab yang diberikan gitu ya. Kita udah pegang seluruh Kalimantan, ya Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, ini ditambah lagi Kucing gitu ya. Sampai kita bilang, wow, ya waktu saya terbatas gitu ya. Dan ya tadilah semua sangat terbatas gitu, apalagi kondisi saya terbatas gitu ya. Tahun lalu juga tiba-tiba kedua lututku diserang gitu ya. Untuk berdiri pun gak bisa gitu ya. Untuk jongkok pun gak bisa gitu ya. Sampai aku bilang, aduh gak gampang. Ya, gak gampang 2024. Tapi memuji Tuhan ya, mengucap syukur ya ketika kemarin buka resolusi ya, saya bersyukur ya banyak resolusi saya dijawab sama Tuhan. Boleh ya saya bacakan ya resolusi saya beberapa ya. Saya bilang saya mau, karena saya tahu saya sibuk banget ya, makanya saya selalu buat resolusi supaya saya punya tujuan dan ada yang saya capai. Ya, dan inilah yang saya capai ya tahun 2024. Saya bilang membaca Alkitab dari tahun lalu ya sampai bulan April tahun 2025 itu saya bilang mau menghabiskan Alkitab dan itu terjadi ya. Selesai saya baca bulan April tahun 2024. Ya, dan saya teruskan dengan tema-tema kita tiap bulan. Ya, saya juga menulis ya 1 hari 1 list doa. Dan itu semua ya, saya lihat list doa saya ada 200 list doa. Dan saya belum cek ya, karena kemarin belum sempat cek ada berapa yang sudah dijawab, saya belum cek. Tapi saya lihat banyak banget Tuhan menjawab doa-doa saya. Ya, saya juga buat puasa 16 jam
ya, hari Senin sampai Jumat, ya. Dan itu yang membuat saya pada akhirnya bisa terus sehat, ya, walaupun penyakit banyak, ternyata puasa ini bisa mendetok, ya, kayak gitu, ya. Dan itu yang kami berdua lakukan gitu, ya. Dan juga minum air panas gitu, ya, setiap pagi. Terus saya juga buat berdoa, ya, bergiliran semua saudari, ya, satu demi satu, ya. Juga saya buat juga di sini, saya mau share saat teduh, ya. Dan tahun lalu, ya, saya bisa share saat teduh saya dengan 72 orang sister atau tamu-tamu atau yang lagi Bible study, ya. Dan juga saya juga buat bahwa saya mau baca buku rohani 1 bulan 1 buku, ya. Saya banyak baca buku, ya. Kenapa saya mau baca buku? Karena saya tahu saya terbatas gitu loh. Makanya saya mau belajar supaya pengetahuanku pun bisa terus bertumbuh. Ya, terus kemarin juga bertumbuh dalam karakter Yesus. Ya, ini sudah 2 tahun kelemah lembutan. Ya, saya bilang sama suamiku tahun 2024, sayang, gimana kelemah lembutan? Belum. Ya sudah, saya lanjut lagi 2023. Akhirnya saya lanjut lagi di 2024 kelemah lembutan. Akhirnya kemarin saya tanya, gimana sayang? Sudah boleh berubah karakter Yesusnya? Ya, bayangkan gak gampang loh. 2 tahun kelemah lembutan. 1 karakter Yesus. Gak mudah. Ya, tapi bersyukur, ya. Akhirnya, ya, ketika orang ketemu saya, kenapa Ibu Pendeta kok nyantai sekali katanya. Padahal karena saya lagi berlatih untuk lemah lembut, ya, lebih banyak mendengar daripada ngomong gitu kan. Ya, latih terus. Jadi akhirnya bawaannya nyantai memang jadinya. Gitu ya. Dan ya bersyukur ya bisa dilakukan ya. Gak mudah ya, mungkin belum 100%, tapi tahun ini saya mau bertumbuh di karakter Yesus satu lagi yang berbeda. Ya. Terus juga kuliah ya, keluarga. Ya, ini banyak ya, keluarga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, ya, keuangan, ya. Juga saya bersyukur ya, bicara keuangan, saya bilang sama suami saya selalu bahwa ketika kita diberkati, kami mau melipat gandakan, kami memberi. Ya, itu aja di hati kami, karena kami mau diberkati, kami mau memberi dan memberi. Karena kami tahu semua itu dari Tuhan. Ya, jadi resolusi-resolusi inilah yang membantu saya jadi fokus apa yang ingin saya capai. Ya, baik secara impian rohani maupun yang rohana. Resolusi ini membuat saya jadi disiplin ya di dalam menjalani hidup ini. Terus resolusi ini juga melatih diri saya untuk bisa konsisten dan beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi salib mengingatkan saya akan pengorbanan Yesus di kayu salib hanya untuk mengasihi saya, menebus dan mengampuni serta memilih saya menjadi anaknya. Pengorbanan Yesus inilah membuat saya bersyukur dan menyadari bahwa resolusi yang saya buat bukan hanya untuk tanggung jawab pribadi, tetapi juga bentuk rasa syukur atas kasih Yesus. Saya tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanannya di kayu salib buat saya. Salib mengingatkan saya untuk terus berjalan dengan iman dan terus mau semangat untuk menjalani tahun 2025. Salib membantu saya untuk terus menjalankan resolusi-resolusi saya dengan penuh semangat ya. Apalagi tema kita berkobar-kobar ya. Ini gak mudah ya, kayak gitu berkobar-kobar gitu ya. Ya, tapi saya percaya bisa ya. Dan hari ini saya mengajak kita semua di sini untuk mari kita membuat resolusi kita. Tanpa resolusi kita gampang banget tergoda. Kita gampang teralih pikiran kita. Akhirnya nanti kita akan menyesal, kok nggak tercapai ya apa-apa gitu. Ya, jadi itu aja ya sharing saya hari ini. Mari kita semua semangat untuk memasuki tahun 2025 dan saya percaya
bahwa ya Tuhan akan ya menjawab setiap resolusi kita, bahkan melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Amin. Silakan Asher mempersiapkan diri untuk membagikan anggur dan roti perjamuan. Sambil kita semua untuk bisa ambil waktu secara pribadi. Resolusi itu membantu kita ketika kita lihat ya, Tuhan bersama dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Dan dia mau kita hidup berkelimpahan ketika kita hidup saat ini. Silakan ambil waktu secara pribadi untuk berdoa sebelum kita sama-sama makan roti dan minum anggur. Perjalanan Emmaus adalah perjalanan kerohanian kita. Boleh kita merasa ditinggalkan, kecewa, bersedih. Namun biarlah kita mau kembalikan hati dengan firman. Untuk bisa peka bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita, memastikan keselamatan dan memberikan kobaran semangat bagi kita. Amin. Kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami bersyukur perjamuan kudus mengingatkan kami betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita sekali lagi berterima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah sharing arti salib dalam kehidupan. Dan mari kita terus mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Saya akan membacakan di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita, mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kasih penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan bagian kami untuk
mengembalikan itu semua kepada Engkau. Biarlah melalui persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus kami ini Tuhan, nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, kami akan menaikkan pujian Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Raja
Baik, luar biasa firman Tuhan hari ini. Mari kita beri aplaus buat firman Tuhan dan juga pada Bapak Pendeta kita. Kita berikan aplaus. Saya tadi baru tadi nulis nulis welcome tadi. Dan ternyata Tuhan itu langsung bekerja. Ya Bapak Ibu, jadi kan tadi saya nggak ngelihat khotbah apanya Pak Audi. Tapi ada tulisan tadi, tahun baru semangat yang baru. Ya kan? Jadi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di awal tahun ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Khotbahnya adalah hati yang berkobar, semangat yang baru dan tahun yang baru. Itu ya. Jadi kita bisa dapat 5 poin ya, di mana di dalam kita menjalani di tahun 2025, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting dan pernyataannya penerapan hidup dan kita juga harus merenungkan firman dan kita harus juga membuat resolusi dan kita harus memanfaatkan momen yang baru ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, ini hal yang awal ya, yang harus kita lakukan agar kita mendapat terus kasih karunia Tuhan gitu ya. Perjalanan ke Emmaus itu mengingatkan kita untuk kita mau kembali gitu ya kepada Tuhan. Ya mungkin kita di tahun 2024 kita mengalami hal-hal yang kurang baik, kita putus asa, namun kita diingatkan kembali bahwa kita punya pengharapan loh. Kita punya Tuhan loh yang selalu menuntun kita ya untuk menyelesaikan ya apa yang sudah Tuhan buat kepada kita ya. Yohanes 16 ayat 24 selalu ayat tahun itu, ayat di tahun baru itu ya. Minta sama Tuhan. Kalau kita nggak minta sama Tuhan ya udah ya Tuhan tahan terus tuh berkatnya. Tapi ketika kita meminta berkat perlindungan dari Tuhan, apapun yang kita mau capai di dalam Tuhan, ya Tuhan akan tolong itu, gitu ya. Memento mori dan memento vivere, ya. Tadi malam saya hampir mau memento mori, iya serius. Anak-anak sudah tidur, istriku udah tidur. Jadi saya, ya mungkin saya ceritakan gitu. Jadi sakit banget di dalam tubuh saya. Saya sampai teriak di kamar mandi. Saya bilang, kayaknya selesai sudah ini gitu. Tapi wah saya menjerit, serius. Tapi ya puji Tuhan saya duduk dan udah. Saya enggak jadi memento mori saya. Ternyata saya mengalami memento vivere. Bahwa saya harus hidup. Karena ada yang masih ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Itu mungkin salah satu Pak. Baik, terima kasih atas firman Tuhan. Mari kita beri aplaus untuk petugas ya yang sudah mengambil bagiannya. Dan kita juga bertepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Saya akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama adalah doa dan puasa hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 jam 19.30 di tempat Ruko Pelangi. Saya harapkan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari, brother sisters kita datang ya. Kita doa dan puasa, kita mau menulis resolusi ya. Di situ kita akan mungkin buat kembali untuk kita boleh menulis resolusi kita. Yang kedua, ibadah umum KKK dan juga teens Minggu tanggal 12 Januari 2025 jam 10 pagi di tempat Ruko Boslen, Jalan Jenderal Sudirman Stalkuda ya. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang lebih awal untuk kita bisa berfellowship bersama. Dan yang ketiga, ini dia. Ada video ya. Boleh ditampilkan?
Ini video ke ini ya, Bali yang untuk oke. Baik, kita bisa lihat. Oh, sepertinya ada kendala di multimedia. Jadi kita cut dulu ya. Jadi tapi memang video ini cerita tentang untuk retreat konferensi ya, konferensi seluruh jemaat di GKDI Balikpapan. Jadi kita se-Nusantara ya. Jadi kita diharapkan ya apabila Bapak Ibu, brother sister yang mau join nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di grup masing-masing. Demikian untuk pengumuman sepekan ke depan. Untuk doa penutup saya persilakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur ketika kami boleh melalui 5 hari pertama di 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Hidup kami seperti perjalanan ke Emmaus. Ada banyak suka duka yang bahkan kami boleh merasa bahwa Tuhan jauh dari kami. Namun kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami boleh penuhi hati kami menjalani 2025 ini dengan hati yang berkobar-kobar. Biarlah yang membuat kami boleh bersemangat, berkobar-kobar seperti api yang terus menyala karena firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh terus menjadi pedoman kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, kami mau bangun, kembalikan hati kami, semangat kami menjalani 2025 ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap rencana demi rencana. Tuhanlah yang memberkati setiap resolusi kami. Di dalam pendidikan kami, pengembangan karakter kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pengenalan kami akan Tuhan, di dalam keuangan kami, di dalam kesehatan kami, di dalam setiap tempat di mana resolusi-resolusi yang akan kami buat. Kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap jalannya dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk rumah tangga kami, keluarga kami, pribadi kami sendiri. Biarlah anugerah Tuhan terus menyertai kami. Berdoa khusus buat kesehatan kami pribadi. Kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami, istri kami. Kesehatan anak-anak kami. Kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan kami semua, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk tahun ini, dan kami mau melangkah dengan hati yang berkobar-kobar karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya ajak kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu buah pujian, hidupku takkan sama. Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Mari kita optimis. Kita mau berkobar-kobar. Karena kita mau terus berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.